Yiyi ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sebagai pengemis, tapi Yiyi ini yang aku lihat tuh masih tetap sama. Kakinya, mohon maaf sekali, kakinya itu kayak mengidap suatu penyakit yang tak kunjung sembuh setelah bertahun-tahun. Umami berbagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Selamat datang di channel Umami Berbagi. Dan yang baru aja ketemu sama channel Umami Berbagi, jangan lupa untuk terus dukung channel Umami Berbagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke beberapa media sosial yang kalian punya. Dan kali ini aku akan melanjutkan perjalanan untuk mencari target Umami Berbagi untuk kita bagi-bagi angpau. Kita jalan yuk. Sobat Umami Berbagi, kali ini aku sudah berada di Samsuku, tepatnya di exit B, pintu keluar stasiun kereta bawah tanah. Dan di depan aku sekarang sudah ketemu sama seorang pengemis yang di usianya yang sudah menengah setengah tua ya, meminta-minta duduk di kursi roda dengan keadaan kakinya yang, mohon maaf, sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 2 tahun. Aku melewati jalan ini tuh di tengah pasar Samsuku, pasar murah dan tempat tujuan para TKW untuk berlibur. Nah, di sini persis di tengah persimpangan pasar Samsuku, dari sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini, atau bisa dibilang kalau orang sini bisa dipanggil dengan sebutan Yiyi ya. Yiyi ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sebagai pengemis, tapi Yiyi ini yang aku lihat tuh masih tetap sama. Kakinya, mohon maaf sekali, kakinya itu kayak mengidap suatu penyakit yang tak kunjung sembuh setelah bertahun-tahun, entah sakitnya apa. Dan setiap kali aku kesini, Sobat Umami, itu mohon maaf, setiap kali aku kesini kakinya itu kayak semakin lebih parah dan semakin tambah parah gitu. Sangat kasihan sekali. Sebenarnya kalau bagi orang Hong Kong asli, kalau dengan ekonomi yang baik, sakit sekecil apapun harus mendapatkan perawatan yang intensif di sebuah rumah sakit. Tapi mungkin karena ekonominya kurang baik, bahkan atau bisa jadi nggak memiliki saudara yang sedikit mapan, sehingga di tengah aktivitas yang sakit, dia masih mencari uang dengan cara mengemis. Dan ini keadaan seperti ini tuh nggak bagus banget buat kesehatan. Dan sepertinya Yiyi ini kuat banget gitu, sakit, masih mengemis, dan sebenarnya ini tuh panas sekali di tengah terik matahari yang sangat-sangat panas, sambil menahan rasa sakit, sambil berharap ada 1 atau 2 orang yang memberikan sedekah gitu, memberikan sedikit rezekinya untuk dibagi kepada Yiyi ini gitu. Jangankan untuk berobat, mungkin karena ekonomi yang kurang baik, jangankan untuk berobat, dia rela menahan sakit hanya untuk mencari sedikit rezeki untuk makan sehari-hari. Sungguh sangat memilukan. Keadaan seperti ini pun gak ada 1 orang pun yang kayak apa dulu gitu memberikan rezekinya.
bagaimana jika ini menimpa salah satu keluarga kita? Pasti nggak akan pernah rela ya Sobat Umami. Satu pesan buat Sobat Umami, jangan pernah merasa hidup kalian itu menderita jika hanya karena mungkin kalian merasa sakit hati atau hanya dihina. Bagaimana jika kalian melihat keadaan yang seperti ini? Fisik yang kurang sempurna, mengidap sakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh, miskin, sakit. Ya, toko Indo di situ loh. Bukankah itu sungguh sangat menyedihkan, Sobat Umami? Kita harus belajar dari mereka karena ternyata kehidupan itu memang benar-benar kejam gitu. Tapi jika ada niat, nasib akan bisa berubah. Tapi takdir yang tidak bisa dihindari. Toce, toce, 身體健康，拜拜。